Di tengah riuhnya Jakarta Timur yang tak pernah tidur, aku berdiri sendiri, menatap bayang-bayang yang mulai menggerogoti ketenangan warga. Ketika kelompok yang selama ini dikenal garang dan tak terkalahkan tiba-tiba mengarahkan ancaman langsung ke arahku, aku harus memilih, apakah aku siap menghadapi kegelapan yang mungkin mengorbankan lebih dari sekadar nyawaku? Jakarta Timur. Sebuah nama yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang. Tapi bagi saya, tempat ini adalah ladang pengabdian sekaligus medan ujian. Saya Zaki, seorang bintara pembina desa, Babinsa, orang biasa menyebutnya. Tugas saya sederhana, menjaga keamanan, mendampingi warga, dan memastikan wilayah binaan tetap kondusif, sederhana di atas kertas. Tapi kenyataannya, setiap pagi, saya berjalan menyusuri gang sempit, menyapa ibu-ibu yang sedang menyapu halaman, bapak-bapak yang mengayuh becak, dan anak-anak yang berlarian menuju sekolah. Ada yang menyebut saya, Pak Tentara, ada juga yang memanggil saya, Abang Zaki. Saya Terma Semuanya. Nama bukan Sol, yang penting mereka percaya saya ada di pihak mereka, pajai itu, seperti biasa, saya berjalan kaki dari POS menuju wilayah RW 2. Matahari belum tinggi, tapi keringat sudah merembes dari pelipis saya. Udara Jakarta memang tak pernah bersahabat. Namun bukan panas yang membuat langkah saya melambat, melainkan kerumunan yang tak biasa di dekat pertigaan pasar. Saya mempercepat langkah. Pak, tolongin. Itu si Asep digebukin, teriak seorang bocah sambil menarik lengan baju saya. Tanpa pikir panjang, saya menerobos kerumunan. Di tengahnya, saya melihat Asep, pedagang kaki lima yang sering saya ajak ngobrol, tersungkur di atas aspal, wajahnya berdarah. Di sekelilingnya berdiri 5 orang lelaki berbaju loreng hitam oranye. Lengannya bertuliskan, Pemuda Pancasila. Salah satu dari mereka masih menendang Asep saat saya datang. Hei, teriak saya. Berhenti. Mereka menoleh. Seorang lelaki bertubuh besar, bertato di lehernya, meludah ke samping lalu mendekat ke arah saya. Lu siapa? Suaranya berat, matanya merah seperti amarah yang tak punya tujuan. Saya Babinsa wilayah ini. Nama saya Zaki. Saya minta kalian berhenti dan bubar, jawab saya tegas, meskipun tangan saya refleks meremas gagang HT di pinggang. Wah, pahlawan kesiangan nih, ujar salah satu dari mereka sambil tertawa sinis. Ngurusin tukang kaki. 5, bro? Lu pikir ini wilayah siapa? Wilayah warga. Dan selama saya bertugas di sini, nggak ada yang bisa sewenang-wenang. Si bertato itu mendekat. Jarak kami hanya sejengkal. Saya bisa mencium bau alkohol dari napasnya. Dengar ya, tentara? Kami di sini bukan cuma buat gaya-gayan. Kami jaga ideologi bangsa. Jangan sok jadi pahlawan. Kadang, yang terlalu ikut campur justru hilang dalam diam. Ancaman itu seperti jarum es yang menusuk dada. Tapi saya tidak gentar. Saya berdiri tegak, menatap matanya tanpa gentar. Kalau kalian yakin menjaga ideologi bangsa, maka kalian harus tahu apa artinya keadilan. Dan ini, saya menunjuk ke arah Asep yang tergeletak, bukan keadilan. Suasana makin tegang. Warga menonton dalam diam, takut, sebagian menarik anak-anak mereka mundur. Beberapa merekam dengan ponsel, tapi dari balik bahu orang lain. Tak ada yang benar-benar ingin terlibat. Lelaki bertato itu menatap saya lama, lalu tertawa pendek. Santai, Tentara. Kita lihat seberapa lama lu bisa sok idealis di tempat ini. Mereka akhirnya pergi, meninggalkan Asep yang mengerang kesakitan. Saya langsung berlutut, memeriksa lukanya. Beberapa warga mulai mendekat, tapi tetap berhati-hati, kita bawa ke puskesmas. Ayo bantu, kata saya, 2 pemuda mengangguk dan membantu mengangkat tubuh Asep yang lemah. Saya menyusul di belakang mereka, hari saya masih panas. Bukan karena ucapan si ormas, tapi karena tatapan warga, yang takut. Yang terlalu sering melihat kekerasan, hingga merasa bahwa ketakutan adalah kewajaran. Saat kami sampai di puskesmas, saya duduk sebentar di bangku luar. Keringat dingin mulai turun dari tengkuk saya. Pikiran saya tak bisa berhenti memutar ulang kata-kata ancaman itu, yang terlalu ikut campur justru hilang dalam diam. Saya tahu saya sedang menyentuh sarang liba. Tapi saya juga tahu satu hal. Kalau saya mundur sekarang, maka besok warga yang akan jadi korban berikutnya. Dan mereka tak akan punya siapa-siapa. Malamnya, saya menulis laporan. Tapi bukan laporan resmi. Hanya catatan pribadi, tentang wajah-wajah ormas itu, tato di leher, plat motor yang mereka kendarai. Saya tahu saya tak bisa langsung melapor ke atas, belum ada bukti cukup, namun dari pengalaman, saya tahu,
Apapun yang menyebar lewat ketakutan, hanya bisa dihentikan dengan keberanian. Malam itu, saya tidur larut. Di luar, suara knalpot brong sesekali mengganggu. Tapi saya tak bergeming, karena bagi saya, malam itu bukan akhir, itu baru permulaan. Hari-hari setelah insiden pemukulan Asep menjadi lebih sunyi, tapi bukan dalam arti yang menenangkan. Sunyi yang saya maksud adalah sunyi yang pekat, yang menyelinap. Ke sela-sela dinding rumah warga, masuk ke warung-warung kopi, dan menggantung di udara seperti kabut yang enggan pergi. Warga tak lagi seramai biasanya. Sapaan mereka singkat, kaku, bahkan beberapa memilih menunduk dan pura-pura tak melihat saat saya melintas. Saya mengerti, ketakutan bukanlah sesuatu yang bisa dikikis dengan satu tindakan heroik. Apalagi di kampung seperti ini, di mana hukum hanya berlaku sejauh siapa yang berani bersuara, dan keberanian adalah barang mewah. Tapi saya tak bisa diam, saya mulai mendatangi warga satu persatu. Dimulai dari yang saya kenal baik, Pak Rohman, ketua RT yang sempat menjadi relawan saat pandemi, kemudian Bu Lilis, pemilik warung kelontong yang anaknya sering saya ajari membaca, dan Bang Togar, tukang las yang dulunya ex-TNI dan tahu sedikit banyak soal medan licin seperti ini. Saya temui mereka, tidak dengan seragam lengkap, hanya mengenakan kaos lengan panjang dan celana santai. Saya duduk di teras rumah mereka, kadang ikut menyuap nasi bersama, kadang hanya menyeduh teh sendiri. Sambil menunggu mereka membuka suara, dan sedikit demi sedikit, cerita mulai mengalir. Waktu itu, Zaki, mereka datang bawa surat sok resmi. Katanya iuran keamanan. Kalau enggak bayar, katanya dagangan bisa kena musibah. Mana berani saya lawan, ujar Bu Lilis, suara gemetar tapi matanya menyimpan rasa bersalah. Bang Togar juga menyumbang kisah. Mereka pernah nayatranan anak saya. Ngajak gabung. Katanya biar bermanfaat untuk bangsa. Saya larang keras. Anak saya malah jadi nggak berani keluar rumah. Tiap malam mimpi buruk. Saya karet semua. Bukan hanya di pikiran, tapi di buku kecil yang saya sembunyikan di balik jaket. Nama-nama, lokasi kejadian, jenis ancaman. Saya tahu ini belum bisa jadi alat bukti, tapi paling tidak, saya bisa melihat pola mereka. Kemana saja kelompok ini bergerak, siapa saja yang mereka tekan, dan bagaimana cara mereka menancapkan kuku. Namun, tak semua warga mau bicara, beberapa hanya menatap saya datar. Bahkan ada yang menyindir, Pak tentara aja nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi kami. Kalimat itu menyayat lebih tajam dari pisau. Tapi saya tak bisa membalas. Karena mereka benar, saya bukan penyidik. Saya bukan polisi. Saya bukan pemegang kekuasaan. Saya hanya seorang pembinsa yang kadang lebih banyak disuruh menggator ronda daripada menggusar intimidasi. Tapi saya juga tahu, jabatan bukan penentu keberanian. Tindakanlah yang membuktikan siapa kita. Beberapa malam kemudian, saya memutuskan untuk ronda sendiri. Biasanya ada warga yang ikut, tapi kali ini saya menyuruh mereka tetap di rumah. Saya hanya ingin mengamati, dan pengamatan itu tak sia-sia. Sekitar pukul 11 malam, di ujung gang sempit dekat lapangan voli, saya melihat 3 orang berjaket loreng berdiri merapat ke tembok. Salah satu dari mereka menggedor pintu sebuah kios kecil milik Pak Jami. Saya mengenalnya, laki-laki tua yang menjual rokok dan kopi sachet, hidup dari uang receh. Saya sembunyi di balik tiang listrik, memperhatikan. Masa udah 2 minggu, masih belum bayar juga, jam. Suara berat salah satu dari mereka terdengar jelas. Maaf, Bang. Dagangan sepi. Saya janji bayar, beneran. Suara Pak Jami terdengar serak, penuh rasa takut. Kalau minggu depan gak lunas, kios ini bisa tiba-tiba kebakaran. Loh, ujar yang satu lagi sambil tertawa. Saya nyalakan kamera kecil di saku, lalu maju perlahan. Berhenti, kata saya, mereka. Manly. Satu dari mereka langsung kabur, 2 lainnya terdiam, sejenak ragu. Saya tarik salah satunya ke bawah lampu jalan. Wajahnya muda, mungkin belum 30. Mata kami bertemu, nama kamu siapa? Tanya saya pelan, tapi tajam, dia diameter saya. Pelanggi. Nama kamu siapa? Anwar, jawabnya tergagap, saya pegang lengannya. Kamu tahu kamu bisa ditangkap karena ini? Ancaman, pemerasan, intimidasi. Mau saya laporkan sekarang? Dia tampak panik. Jangan, Pak, saya cuma disuruh. Saya butuh uang, saya mendesah, bukan karena kasihan, tapi karena lelah. Lelaki ini bukan pemimpin. Dia hanya bidak. Dan mungkin ada ratusan Anwar lainnya di luar sana, yang bergabung bukan karena ideologi, tapi karena lapar. Saya biarkan dia pergi malam itu. Tapi saya catat wajahnya, keesokan harinya,
saya datangi Pak Jami. Lelaki tua itu hanya tersenyum, tapi senyumnya getir. Terima kasih, Zaki. Tapi kamu hari-hari. Mereka nggak suka diganggu. Apalagi sama yang berseragam. Saya hanya menenggak. Lalu pulang, di rumah dinas saya, malam itu, saya duduk menatap catatan kecil yang mulai penuh. Beberapa nama tertulis jelas. Beberapa hanya tanda tanya. Tapi semuanya menuju satu titik. Ada sistem di balik semua ini. Bukan sekedar preman. Ini sudah seperti organisasi, dan saya tahu, jika saya ingin mengungkap semuanya, saya harus lebih dari sekadar babinsa. Saya harus jadi bayangan yang mereka tak duga. Pendengar yang tak terlihat. Saksi yang tak pernah tidur, karena satu hal yang pasti, ketakutan hanya bisa tumbang oleh keberanian yang konsisten, dan saya sudah memilih jalur itu. Pagi itu langit Jakarta Timur diselimuti awan kelabu. Hujan belum turun, tapi suasana sudah berat sejak saya membuka pintu rumah dinas. Ente mengapa, darah saya sesak. Perasaan yang selama ini tak pernah salah, semacam firasat bahwa sesuatu yang buruk akan datang. Saya menyambar map berisi catatan investigasi yang telah saya susun selama 2 pekan terakhir. Di dalamnya, ada foto-foto anggota ormas yang saya ambil diam-diam, kronologi kejadian, daftar nama korban, dan pola ancaman yang berulang di beberapa RW. Meskipun bukti ini belum sempurna, saya yakin cukup kuat untuk setidaknya menjadi perhatian. Atasan, tujuan saya pagi itu adalah Koramil. Saya bukan orang yang senang mencari pujian atau berharap balasan. Tapi saya percaya pada rantai komando. Percaya bahwa setiap langkah benar harus mendapat dukungan dari atas, agar keadilan tidak hanya jadi wacana kosong. Koramil itu tak besar, hanya bangunan 2 lantai yang catnya mulai pudar. Saya naik ke lantai 2, menuju ruang dan Ramil, komandan rayon militer saya, Mayor Budi. Saya ketuk pintunya pelan. Masuk. Terdengar suaranya dari dalam. Saya masuk, memberi hormat. Selamat pagi, komandan. Mayor Budi mendongak dari balik meja. Wajahnya letih, kantung matanya tebal, seperti kurang tidur seminggu penuh. Tapi ia tetap membalas salam saya dengan anggukan. Zaki. Duduk. Saya duduk, membuka map di meja. Saya ingin melaporkan situasi yang berkembang di wilayah tugas saya, Pak. Tentang aktivitas ormas yang sudah mengarah pada tindak pidana. Ia tak langsung merespons. Hanya memandangi foto-foto yang saya sodorkan. Beberapa detik, ia hanya membolak-balik halaman, sampai akhirnya ia menutup map itu dan mendesah berat. Kamu serius menyusun semua ini? Tanyanya tanpa menatap saya. Sangat serius, Pak. Saya menggenggak pelan. Lalu berdiri, menyandarkan tubuh ke jendela. Zaki, saya tahu kamu babinsa yang berdedikasi. Mungkin terlalu berdedikasi. Tapi kamu harus mengerti, Jakarta ini bukan kampung halamanmu. Di sini, hal-hal seperti ini rumit. Saya diam. Menunggu. Kelompok yang kamu hadapi bukan anak-anak muda biasa. Mereka punya orang dalam. Di pemerintahan. Di kepolisian. Bahkan, ia berhenti sejenak. Di militer juga ada yang pasang. Bedon. Saya terkejut. Tapi saya tahan ekspresi saya, maksud saya, kamu harus berhati-hati. Jangan sampai niat baikmu jadi bumerang. Dengan segala hormat, Pak. Suara saya terdengar lebih tajam dari yang saya rencanakan. Kalau kita tahu ada kejahatan, tapi kita diam karena takut politik atau koneksi, lalu apa bedanya kita dengan mereka? Mayor Budi menatap saya, matanya dingin. Jangan ajari saya soal idealism, Zaki. Saya sudah makan asam garam dunia ini sebelum kamu lulus pendidikan. Kamu tahu apa yang terjadi pada babinsa yang dulu bertugas di daerah itu sebelum kamu? Saya menggeleng, dia terlalu dalam menyelidiki. Akhirnya, dia dipindahkan sekre hormat. Tapi tak sampai 6 bulan, dia ditemukan gantung diri di rumah kontrakannya. Tak ada yang bisa buktikan itu bukan tekanan. Tak ada yang bisa bela dia. Karena dia bergerak sendirian. Saya terdiam. Bukan karena takut. Tapi karena mulai menyadari, ini bukan sekadar soal ormas. Ini jaringan gelap. Akar. Yang dalam. Dan saya, mungkin sudah menginjaknya. Mayor Budi kembali duduk. Zaki. Kamu masih muda. Masa depanmu panjang. Jangan habiskan energi buat hal yang kamu nggak bisa ubah sendirian. Fokus pada hal-hal kecil. Bina masyarakat, buat program bermanfaat. Jangan cari musuh. Saya menatap map yang kini tertutup. Semua kerja keras saya ditolak hanya karena ketakutan yang diwariskan. Saya mengerti, Pak, jawab saya, lalu berdiri. Tapi izinkan saya tetap mencatat. Tetap mengawasi. Tanpa membuat kegaduhan.
Ia menatap saya lama, sebelum akhirnya mengangguk kecil. Jangan sampai saya dengar kamu bikin masalah, Zaki. Karena kali ini, tak ada yang akan melindungimu. Saya meninggalkan ruangan itu dengan kepala panas. Bukan marah kepada komandan. Saya, tapi marah pada sistem. Pada kenyataan bahwa meskipun saya memakai seragam, tetap saja tak semua pintu terbuka. Tapi saya juga belajar satu hal pagi itu, saya sendirian, tak bisa berharap pada rantai komando. Tak bisa bergantung pada struktur, saya hanya punya satu kekuatan, niat untuk menegakkan keadilan, dan jika itu berarti saya harus bergerak dalam bayang-bayang, maka biarlah begitu. Malamnya, saya kembali keliling. Kali ini ke RW 3. Di sana, ada seorang pemuda bernama Faisal yang sempat diam-diam mengirim pesan WhatsApp ke saya, mengaku tahu markas kumpul para ormas. Saya temui Faisal di gang belakang rumahnya. Ia menatap ke kanan kiri sebelum mendekat. Abang, saya nggak kuat lihat orang dipalak terus. Tapi saya takut. Beneran takut. Mereka tahu rumah saya. Saya nggak akan biarkan kamu kenapa-napa, janji saya. Dia menyerahkan sebuah kertas. Di dalamnya, peta sederhana. Setiap Kamis malam, mereka kumpul di rumah kosong di dekat rel kereta. Disitulah mereka ngobrol, bagi uang, kadang bawa senjata. Saya jenggam kertas itu kuat-kuat. Ini informasi penting. Tapi juga berbahaya. Kamu udah bantu banyak, Faisal. Mulai sekarang, jangan kontak saya dulu. Kita jaga jarak, oke? Ia mengangguk. Saya pulang lewat gang sunyi. Lampu-lampu mulai padam. Tapi saya merasa diawasi. Seperti ada mata yang mengintai dari balik tirai rumah, dari balik dinding-dinding beton, dan saat saya membuka pagar rumah dinas, saya menemukannya, seekor ayam mati. Tergantung di pintu. Darahnya masih menetes, saya tak butuh waktu lama untuk tahu artinya. Ini bukan lelucon, ini peringatan. Saya buang ayam itu ke tong sampah. Lalu masuk, mengunci pintu, dan duduk di lantai ruang tamu. Untuk pertama kalinya, saya merasa dingin menjalari tubuh saya. Tapi saya tahu satu hal, mereka takut. Kalau tidak, mereka tak akan repot-repot mengancam saya. Dan kalau mereka takut, artinya saya sedang berjalan di jalur yang benar. Pagi itu, udara Jakarta Timur terasa lebih panas dari biasanya. Matahari seolah menegaskan betapa berat beban yang harus saya pikul. Saya berjalan pelan di sepanjang jalan yang mulai dipenuhi aktivitas warga, tapi hati saya jauh dari tenang. Semalam, setelah pengintaian di markas ormas, pikiran saya berputar tanpa henti. Wajah pria bertato itu terus membayang, seperti bayangan gelap yang menempel tak mau lepas. Sosoknya bukan hanya mengintimidasi warga, tapi juga seakan menjadi perwujudan ancaman nyata bagi saya. Saya tahu, dalam menjalankan tugas ini, saya harus lebih siap. Saya tidak bisa lagi hanya mengandalkan keberanian dan niat baik. Saya perlu strategi. Saya kembali ke rumah dinas, membuka catatan dan rekaman yang sudah saya kumpulkan. Ada pola yang mulai terlihat jelas. Semua tindakan ormas itu terorganisir. Dengan rapi, pengumpulan iuran, ancaman kekerasan, intimidasi, hingga penyebaran ketakutan ke seluruh penjuru lingkungan. Saya bertekad, ini bukan hanya soal saya. Ini soal masa depan warga, soal rasa aman yang harus saya jaga. Tapi saat saya menatap foto-foto bukti di layar ponsel, saya merasa sendirian. Kali ini, saya mencoba menghubungi seorang teman lama di kepolisian. Harapannya, dia bisa membantu saya membuka jalan untuk menangani kasus ini secara hukum. Kami berbincang lewat telepon, tapi suaranya pelan dan penuh kehati-hatian. Zaki, kamu harus paham. Ormas ini punya banyak orang kuat di belakangnya. Kalau kamu terlalu terang-terangan, risikonya besar, ujarnya. Saya menelan ludah. Risiko itu sudah saya sadari sejak awal. Tapi saya tidak mau mundur. Kalau bukan saya yang melawan, siapa? Lagi? Telepon itu berakhir dengan janji untuk bertemu secara rahasia. Tapi saya tahu, langkah ini semakin memperumit keadaan. Di tengah ketidakpastian itu, saya mendapat kabar dari warga bahwa rumah seorang tetangga yang selama ini menolak iuran ormas dibakar. Itu adalah tanda jelas bahwa mereka mulai mengeksekusi ancaman mereka. Saya segera mendatangi lokasi kebakaran. Bau hangus dan asap masih menguar, membuat perasaan saya semakin tidak nyaman. Pak Jami, pemilik kios yang sempat saya lindungi, berdiri terpaku di depan puing-puing rumah tetangganya. Kami semua takut, Pak Zaki, katanya dengan suara parau. Mereka nggak segan-segan melakukan apa saja. Saya menatapnya dan berjanji. Dalam hati, saya akan berusaha sekuat tenaga, tapi perjuangan itu tidak mudah. Tekanan datang dari segala arah. Dari atasan yang mengingatkan agar saya tidak terlalu berani,
dari ormas yang semakin agresif, dan dari hati yang kadang ragu. Suatu malam, ketika saya hendak pulang, saya mendapati selembar surat di bawah pintu rumah dinas. Tulisan tangan yang kasar berbunyi, "Hentikan atau kamu yang akan hancur." Surat itu seperti duri yang menusuk hati saya, tapi juga membakar semangat. Saya tahu, mereka takut pada saya, tapi saya juga tahu, jalan yang saya pilih adalah jalan terjal. Jalan yang penuh risiko dan pengorbanan. Saya menarik napas dalam-dalam dan melangkah keluar, menyambut malam yang gelap dengan tekad yang lebih kuat. Malam itu, Jakarta Timur terasa berbeda. Suasana kota yang biasanya bising, kini seperti tertahan dalam keheningan yang menyesakkan. Saya melangkah pelan di sepanjang gang sempit, menghindari sorot lampu jalan yang remang. Hati saya gelisah tanpa alasan jelas, pikiran saya terus melayang pada sosok pria bertato yang selama ini menjadi momok bagi warga dan diri saya sendiri. Rasa penasaran campur aduk dengan rasa takut, menggerakkan langkah saya menuju ke arah yang tak pernah saya duga. Sebuah pesan singkat dari Faisal tiba di ponsel saya, mengajak bertemu di sebuah warung kopi kecil dekat stasiun. "Ada yang harus aku kasih tahu, Pak. Penting banget," begitu tulisnya. "Saya segera menyanggupi, wala raza simas mengejut perat, ketika saya tiba. Faisal sudah menunggu dengan wajah pucat dan mata yang berkelat takut." "Pak Zaki, aku lihat sesuatu kemarin malam," suaranya bergetar. "Mereka bawa senjata tajam dan siap bertindak lebih brutal. Aku dengar ada rencana besar." Kepanikan dalam suaranya membuat dada saya semakin sesak. Ini bukan hanya soal intimidasi lagi. Ini sudah masuk ke tahap yang berbahaya. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar di belakang kami. Saya menoleh dan terdiam. Di sana berdiri dia, pria bertato yang saya kenal hanya dari bisik-bisik warga. Namun, saat tatapan kami bertemu, waktu seakan berhenti. Ada sesuatu yang familiar di matanya. Sebuah bayangan dari masa lalu yang selama ini terkubur. "Zaki?" Suaranya kasar, tapi penuh keheranan. "Raffi?" Saya menjawab dengan suara serak. Dia adalah Raffi, sahabat masa kecil saya. Kami tumbuh bersama, bermain di gang yang sama, berbagi mimpi. Tapi waktu dan keadaan membawa kami ke jalan yang berbeda. Raffi menatap saya dengan campuran kemarahan dan kesedihan. "Kenapa kamu di sini? Apa kamu nggak tahu ini berbahaya?" Saya menggeleng. "Aku tahu, tapi aku nggak bisa diam." "Kamu, kenapa jadi seperti ini?" Dia tersenyum pahit. "Aku terpaksa, Zaki. Ada tekanan besar, ancaman buat keluargaku. Aku nggak punya pilihan." Rasa duka dan benci bercampur di dada saya. Sahabat yang dulu saya percaya, kini menjadi musuh yang harus saya lawan, tapi aku yakin masih ada jalan. "Keluar, Raffi," kata saya lirih. "Aku bisa bantu kamu keluar dari ini." Dia menunduk, lalu mengangkat kepala dengan tegas. "Kalau begitu, buktikan." Kami berdiri di sana, di tengah gelapnya malam, terikat oleh kenangan dan konflik yang kini harus kami hadapi bersama. Malam itu, setelah pertemuan tak terduga dengan Raffi, saya pulang dengan pikiran yang berputar liar. Wajahnya yang penuh luka batin terus menghantui benak saya. Sahabat masa kecil yang kini berdiri di seberang garis hukum. Saya terjebak dalam sebuah dilema yang tidak mudah untuk diurai. Di kamar rumah dinas, saya duduk di kursi dengan kepala tertunduk. Pikiranku sibuk mencari celah agar semua bisa diselesaikan tanpa harus merusak persahabatan yang sudah lama terjalin. "Namun, saya tahu kenyataan jauh lebih kompleks." Raffi terlibat dalam dunia gelap bukan karena keinginannya sendiri. Ada ancaman yang membelenggunya, memaksanya mengambil jalan yang kelam demi melindungi keluarganya. Saya membuka ponsel, melihat lagi rekaman percakapan yang saya ambil dari markas ormas. Saya perhatikan dengan teliti, berharap menemukan titik. 5. Tiba-tiba saya teringat kata-kata Raffi tadi malam, "Kalau kamu mau bantu, buktikan." Kalimat itu seperti tantangan, sekaligus harapan. Saya tahu, untuk menolongnya, saya harus berhati-hati dan cermat. Saya tidak bisa langsung menyerang. Saya harus mencari cara agar Raffi bisa keluar tanpa membahayakan dirinya dan keluarganya. Pagi berikutnya, saya berkunjung ke rumah Raffi di sebuah gang yang sunyi dan gelap. Rumah itu tampak sederhana, jauh dari kemewahan. Anak-anak kecil bermain di depan rumah, dan saya melihat seorang wanita muda, istri Raffi, yang terlihat lelah tapi kuat. Saya menyapa dengan hati-hati. Istri Raffi memandang saya dengan tatapan waspada, namun perlahan melembut setelah saya menjelaskan niat saya. "Kami butuh bantuan, Pak Zaki." Raffi tak pernah mau begini. Dia cuma takut kalau kami semua kena bahaya, katanya lirih. Saya mengangguk, berjanji akan berusaha. Namun,
Ketika saya berdiskusi dengan Raffi secara pribadi, ia tetap skeptis. Ini bukan hanya soal aku dan keluargaku, Zaki. Mereka punya jaringan. Louis. Mereka akan membalas jika aku coba keluar. Saya memahami ketakutannya. Saya sendiri juga merasakan tekanan besar setiap kali menghadapi mereka. Kita harus pintar, saya berkata. Kita butuh bukti kuat. Bukti yang tidak bisa mereka bantah, dan yang bisa kita gunakan untuk membuka jalan bagi kamu. Raffi diam sejenak, lalu mengangguk pelan. Kalau begitu, mulai dari mana? Saya tersenyum tipis. Dari dalam. Kami sepakat saya akan mencoba lebih dekat dengan mereka, mengumpulkan informasi dari dalam ormas, dengan bantuan Raffi yang akan memberikan kode dan petunjuk rahasia. Hari-hari berikutnya berubah menjadi sebuah permainan berbahaya. Siria Blanca. Kami harus hati-hati, setiap percakapan harus diukur. Saya berusaha menjaga sikap agar tidak mencurigakan, sementara Raffi menjadi mata dan telinga yang memberitahu kapan situasi mulai membahayakan. Suatu malam, saya diundang dalam sebuah pertemuan. Tertutup anggota ormas. Saya duduk di ruangan yang remang, dikelilingi pria-pria yang wajahnya dingin dan penuh ketegangan. Di sana saya melihat betapa dalam dan seriusnya jaringan itu. Pembicaraan mereka tentang pengumpulan dana ilegal, tekanan kepada pejabat lokal, dan rencana untuk menguasai beberapa wilayah semakin jelas. Tiba-tiba, seorang pria yang saya kenal sebagai anak buah Raffi berdiri dan berkata, ada informasi penting dari lapangan. Kita harus tindak cepat. Saya menahan napas. Ini saatnya untuk merekam. Namun, seorang pria besar dan kasar melirik ke arah saya, membuat saya merasakan tatapan penuh curiga. Detik-detik itu terasa seperti mimpi buruk. Ketika pertemuan selesai, saya segera menelpon Raffi. Situasi panas, aku butuh arahan. Jangan panik. Ikuti instruksi aku, jawabnya. Malam itu saya tidur dengan pikiran berputar cepat. Saya sadar, permainan ini bukan hanya soal melawan ormas, tapi juga melindungi sahabat yang saya cintai sebagai keluarga. Namun, tidak semua berjalan mulus. Beberapa hari kemudian, saya mendapat kabar buruk. Faisal, si informan yang dulu memberi petunjuk, ditemukan dalam kondisi luka parah di pinggir jalan. Tidak ada yang tahu siapa pelakunya, tapi jelas ini peringatan keras. Saya melangkah ke rumah sakit, melihat Faisal terbaring dengan perban menutupi sebagian wajahnya. Matanya terbuka, menatap saya penuh rasa takut. Pak Zaki, aku salah. Aku nggak seharusnya ikut campur, katanya pelan. Saya menggenggam tangannya erat. Kamu sudah berani. Itu sudah lebih dari cukup. Tapi dalam hati saya tahu engkau semakin dekat. Jalan yang kami tempuh semakin berbahaya. Di tengah tekanan yang semakin mencekik, Raffi dan saya tetap berkomunikasi, saling menguatkan. Kami berbagi rencana dan saling mengingatkan agar tidak lengah. Dilema moral semakin menekan dada saya. Jika saya menyeret Raffi keluar dari ormas, keluarga kecilnya mungkin jadi target balas dendam. Tapi jika saya diam dan membiarkan kejahatan berjalan, saya mengkhianati prinsip saya sendiri. Saya bertanya pada diri sendiri, seberapa jauh saya harus melangkah? Seberapa besar harga yang harus saya bayar demi keadilan? Malam itu, saya menatap langit gelap dari balkon rumah dinas. Bintang-bintang tampak redup, tertutup awan kelabu. Saya menarik napas panjang, mencoba menenangkan hati yang bergelora. Keesokan harinya, saya siap melangkah lebih jauh. Perjuangan ini belum berakhir. Bahkan, baru saja dimulai. Udara malam itu terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Di balkon rumah dinas, saya berdiri menatap kerlip lampu kota yang berkelap-kelip seperti bintang di langit yang terselimuti kabut. Pikiran saya berputar liar, penuh dengan keraguan dan harapan. Pertaruhan terbesar hidup saya sedang menunggu di depan. Raffi sudah beberapa hari tidak bisa dihubungi. Teleponnya selalu tidak aktif. Saya tahu itu bukan kebetulan. Saya merasa getaran. Kesemasan menjalar di seluruh tubuh. Saya yakin, ia dalam masalah yang sangat berat. Beberapa minggu terakhir telah membawa kami ke ujung jurang. Semua rencana penggumpulan bukti dan pengawasan berubah menjadi permainan berbahaya. Setiap langkah salah bisa berakibat fatal. Saya mencoba menghubungi Faisal di rumah sakit, tapi dia hanya bisa memberikan sedikit petunjuk. Mereka tahu kamu mendekat, bisiknya dengan suara lemah. Hari-hari, Zaki. Jangan sampai kamu jadi korban seperti aku. Mendengar itu, saya tahu saya harus segera bertindak, walau risiko menghantui setiap keputusan. Suatu malam, saya menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal, datang ke gudang tua di belakang pasar jam 10 malam. Kalau kamu ingin tahu tentang Raffi. Tangan saya gemetar saat membaca pesan itu.
Itu bisa jebakan, tapi saya tak punya pilihan lain. Saya bersiap, membawa peralatan rekam dan alat komunikasi. Memakai jaket hitam agar tidak terlalu mencolok, saya berangkat menuju tempat yang disebutkan. Sepanjang jalan, pikiran saya berlari cepat. Apa yang menangga saya? Apakah Raffi dalam bahaya? Atau ini hanya tipuan untuk memensing saya keluar saat saya tiba, tempat itu sunyi, remang oleh cahaya lampu temaram. Gudang tua dengan pintu besi yang berkarat. Suara langkah saya bergema di dalam, tiba-tiba, sebuah suara berat memecah keheningan. Jadi, Babinsa berani juga datang sendiri. Saya menoleh dan melihat sosok besar berdiri di pojok, wajahnya kasar dan penuh dendam. Ia adalah Yanto, salah satu anggota ormas yang selama ini jadi eksekutor. Tahu kalau aku cari Raffi? Saya bertanya tanpa ragu. Dia tertawa kecil, sinis. Dia sudah bukan milik kita lagi. Tapi kamu bisa jadi milik kami kalau tidak pintar. Katagangan memenkak. Saya merasakan tekanan besar, bukan hanya dari tubuhnya yang kekar, tapi juga dari ancaman yang tersirat. Kalau kamu memang ingin tahu, datanglah ke ruangan sebelah, kata Yanto sambil melangkah ke sebuah pintu kecil. Dengan hati-hati, saya mengikuti, dan di sana, terbaringlah Raffi, lemas dan penuh luka. Matanya memandang saya dengan harapan dan ketakutan. Zaki. Suaranya lemah, tapi penuh kelegaan. Saya membantunya duduk, melihat bekas luka yang dalam di wajah dan tubuhnya. Kenapa kamu diam saja? Aku cari kamu berhari-hari. Raffi menarik napas panjang. Mereka memaksa aku. Kalau aku coba melawan, keluarga aku yang jadi sasaran. Aku tak ingin kamu juga kena. Saya menggenggam tangannya erat. Kita harus keluar dari sini. Aku sudah kumpulkan bukti. Kita laporkan mereka ke atas. Raffi menggeleng. Kalau kita lakukan itu sekarang, mereka akan balas dengan kekerasan yang lebih besar. Aku sudah lihat bagaimana mereka menghukum Faisal. Rasa takut dan kemarahan berada di dada saya. Tapi saya tahu, kami harus berstrategi. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari belakang. Beberapa anggota ormas muncul dengan wajah serius, siap bertindak. Saya dan Raffi saling bertukar pandang. Inilah saatnya kami harus bertarung bukan hanya dengan otot, tapi juga dengan akal. Saya mengaktifkan perekam dan menyalakan lampu senter, menghadapi mereka dengan tegas. Ini semua akan jadi bukti kalian. Jika kalian menyerang, hukum akan berbicara. Suasana berubah menjadi tegang. Perkelahian hampir pecah, tapi sebelum itu terjadi, suara sirene polisi meraung dari kejauhan. Saya yakin, ini bantuan dari teman saya di kepolisian. Para anggota ormas panik dan mulai melarikan diri. Beberapa tertangkap dan segera diamankan. Saya menarik Raffi keluar dari gudang itu, menatapnya penuh harap. Kita sudah melewati pertaruhan terakhir ini, saya berkata. Kini, waktunya keadilan yang berbicara. Raffi tersenyum lemah. Terima kasih, Zaki, kau sahabat terbaik yang pernah kumiliki. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai jendela rumah dinas dengan lembut. Setelah malam penuh ketegangan dan adrenalin, rasanya aneh bisa menikmati tenangnya pagi di tengah Jakarta Timur. Yang riuh. Tapi dalam hati, saya tahu perjuangan belum sepenuhnya usai. Penangkapan anggota ormas yang terjadi di gudang tua kemarin malam adalah kemenangan besar, tapi hanya sebuah babak awal. Banyak yang harus dibenahi dan banyak luka yang harus disembuhkan. Terutama bagi Raffi dan keluarganya. Saya duduk di meja makan bersama Raffi dan istrinya. Suasana masih canggung, tapi ada secercah harapan yang tumbuh di antara kami. Terima kasih sudah berani menghadapi semuanya, ucap saya pelan. Raffi mengangguk. Wajahnya terlihat lebih ringan dari sebelumnya. Aku juga berterima kasih. Tanpa kamu, aku mungkin sudah tenggelam dalam kegelapan itu. Kami mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Raffi harus menjalani pemulihan fisik dan mental. Kami juga harus memastikan keamanan keluarganya. Agar mereka tidak menjadi sasaran balas dendam, di kantor Babinsa, saya mengatur koordinasi dengan aparat hukum dan tokoh masyarakat setempat. Kami mengadakan pertemuan intensif untuk memperbaiki situasi di lingkungan ini. Tak hanya soal keamanan, tapi juga pemberdayaan masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam kelompok ilegal seperti ormas itu. Hari-hari berlalu dengan penuh kesibukan. Tapi di tengah itu semua, saya menyempatkan diri mengunjungi beberapa warga yang selama ini terkena dampak. Mereka menyambut dengan senyum lega, bercerita tentang harapan mereka untuk kehidupan yang lebih damai. Suatu sore, saat saya duduk di teras rumah, melihat anak-anak bermain di jalan, saya teringat masa kecil saya dan Raffi di gang yang sama. Betapa rapuhnya kehidupan, namun betapa kuatnya harapan jika kita mau berjuang bersama.
meski perjalanan masih panjang, saya percaya, setiap langkah kecil adalah pondasi untuk masa depan yang lebih baik. Tiba-tiba, ponsel saya bergetar. Pesan dari atasan, mengapresiasi keberanian dan kerja keras saya. Tetap jaga semangat, Zaki. Ini baru permulaan. Saya tersenyum, merasa lega dan termotivasi. Tugas saya bukan hanya melawan kegelapan, tapi juga menyalakan cahaya untuk orang-orang yang membutuhkan, dan saya siap untuk itu. Waktu seolah berjalan lebih lambat ketika saya melangkah keluar dari ruang sidang. Suara langkah saya bergema di lorong gedung pengadilan, bercampur dengan bisik-bisik orang yang berkerumun. Di luar, sinar matahari pagi membanjiri kota, menyapu segala kegelapan yang sempat menyelimuti hati dan pikiran saya selama berbulan-bulan terakhir. Perjuangan kami untuk menegakkan keadilan akhirnya mencapai babak baru. Raffi dan beberapa anggota ormas yang terlibat kini menghadapi proses hukum yang adil, tanpa tekanan dan intimidasi. Saya melihat itu bukan sebagai kemenangan pribadi, melainkan kemenangan bagi masyarakat yang selama ini menanti perubahan. Setelah semua yang kami lalui, ketakutan, pengkhianatan, dan duka, akhirnya ada harapan yang mulai tumbuh, meski masih rapuh. Saya duduk di bangku taman, menikmati udara pagi yang sejuk, merenungkan perjalanan hidup yang tidak pernah mudah, tapi penuh makna. Raffi kini telah resmi menjadi saksi kunci dalam kasus ini. Meskipun berat, ia memilih jalan yang benar demi keluarganya dan masa depan yang lebih cerah. Saya tahu, keputusan itu tidak mudah bagi dia. Saya pernah merasakan keraguan yang sama, di persimpangan moral yang mengoyak jiwa. Tapi keberanian untuk berubah, untuk bertanggung jawab, itulah yang membuat kita manusia. Beberapa waktu lalu, kami mulai membangun kembali kehidupan. Raffi dan keluarganya pindah ke tempat yang lebih aman, dengan perlindungan yang ketat. Saya turut membantu mereka dalam proses adaptasi, sekaligus memastikan mereka mendapatkan bantuan psikologis dan sosial. Di lingkungan sekitar, suasana perlahan berubah. Masyarakat yang dulu takut kini mulai berani bersuara. Anak-anak bermain di jalan tanpa was-was, para orang tua mengadakan gotong royong, dan para tokoh masyarakat aktif mengadakan program pemberdayaan. Kami bersama-sama menanam benih perubahan, meski butuh waktu untuk tumbuh kuat. Pekerjaan saya sebagai babinsa semakin terasa berat, namun juga lebih bermakna. Saya tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, menjadi sahabat dan pelindung dalam satu waktu. Suatu sore, saya menerima kunjungan dari Raffi. Wajahnya terlihat lebih cerah, meski masih ada bekas luka yang tersisa dalam hati. Kami duduk di teras rumah dinas, mengobrol tentang masa depan dan mimpi-mimpi yang sempat terkubur. Kau tahu, Zaki, katanya lirih, aku berterima kasih lebih dari kata-kata bisa ungkapkan. Kau bukan hanya teman lama, tapi penyelamat bagi hidupku dan keluargaku. Saya tersenyum, menepuk bahunya. Kita semua berhak mendapatkan kesempatan kedua, Raff. Dan aku yakin kau bisa menjadi contoh bahwa perubahan itu nyata. Matahari mulai tenggelam di balik gedung-gedung, mewarnai langit dengan nuansa oranye keemasan. Saya merasa ada ketenangan yang sulit digambarkan, sebuah damai yang lahir dari perjuangan dan pengorbanan. Namun, saya tahu cerita ini bukan hanya milik saya atau Raffi. Ini adalah kisah tentang keberanian melawan ketidakadilan, tentang persahabatan yang diuji oleh waktu dan cobaan, tentang harapan yang selalu ada meski dalam kegelapan. Saya menatap ke depan, menyadari bahwa setiap langkah kecil yang kami ambil hari ini akan menjadi fondasi bagi generasi yang akan datang. Saya berjanji pada diri sendiri untuk terus menjaga api semangat ini, untuk terus berjuang demi tanah tempat saya dan orang-orang tercinta bermimpi. Langit malam mulai menyelimuti kota, bintang-bintang mulai muncul satu persatu, seperti saksi bisu perjalanan panjang yang telah kami tempuh. Saya menarik napas dalam, merasakan dinginnya udara dan hangatnya harapan yang menyala di dalam dada. Cerita kami belum berakhir. Ia terus berlanjut, dalam setiap detik kehidupan, dalam setiap langkah yang diambil dengan penuh keyakinan. Di ujung jalan ini, saya melihat cahaya. Cahaya yang tidak hanya menerangi gelap malam, tapi juga hati dan jiwa yang pernah terluka, dan saya yakin, selama ada cahaya, akan selalu ada harapan. Udara malam yang dingin mengalir lembut di sekitar saya saat duduk di teras rumah dinas. Hening. Malam ini terasa berbeda, seperti memberi ruang bagi hati saya untuk mencerna segala yang telah terjadi. Beberapa bulan yang lalu, saya masih berdiri di tengah konflik yang hampir menghancurkan segalanya, persahabatan, keluarga, bahkan harapan. Kini, saya berdiri di titik di mana semuanya mulai berubah. Perubahan yang tidak mudah, tapi sangat berarti. Saya
Teringat bagaimana dulu, ketika saya dan Raffi kecil bermain di ganggang sempit Jakarta Timur, kami punya mimpi sederhana, hidup tenang, punya keluarga bahagia, dan bisa bangga pada diri sendiri. Tidak pernah terbayang jalan hidup akan membawa kami pada persimpangan yang seberat ini, namun, dari persimpangan itulah saya belajar banyak hal tentang makna sejati sebuah persahabatan dan tanggung jawab. Raffi mengajarkan saya bahwa manusia bisa terjebak dalam situasi yang tidak adil dan sulit, tapi keberanian untuk berubah adalah kunci untuk keluar dari kegelapan. Saya menatap langit yang kini dipenuhi bintang. Setiap bintang seperti cerita kecil, perjalanan hidup yang saling terhubung. Saya tahu, saya dan Raffi hanyalah bagian dari kisah besar itu. Kisah yang terus berlanjut, penuh lika-liku dan warna. Dalam keheningan itu, saya berjanji pada diri sendiri untuk terus berjuang, bukan hanya sebagai babinsa yang menjaga keamanan, tapi sebagai sahabat, pelindung, dan pembawa perubahan. Saya sadar, tanggung jawab ini berat, tapi saya tidak sendiri. Masyarakat, keluarga, dan teman-teman yang saya cintai adalah alasan saya terus maju. Saya menarik napas panjang, merasakan ketenangan yang perlahan merayapi jiwa. Di ujung perjalanan ini, ada cahaya yang menerangi. Cahaya yang tidak hanya dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Dengan hati yang penuh harapan, saya bangkit dari tempat duduk, siap menyambut hari baru dengan semangat baru. Cerita kami memang belum selesai, tapi saya yakin, bersama-sama kami bisa membangun masa depan yang lebih baik, dan saya tahu, selama ada cahaya dan harapan, tidak ada kegelapan yang terlalu pekat untuk ditaklukkan. Malam semakin larut, dan suara kota mulai mereda. Dari kejauhan, terdengar gemuruh lalu lintas yang tak pernah benar-benar berhenti, seperti denyut nadi kehidupan yang terus berdenyut, tak kenal lelah. Saya berdiri, menghadap ke arah cakrawala yang gelap, menyadari bahwa perjalanan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Dalam hati, saya memanggil nama Raffi dan semua orang yang pernah saya lindungi, yang pernah saya temui dalam perjalanan ini. Mereka adalah bagian dari cerita ini, bagian dari harapan yang terus menyala. Kita hidup dalam dunia yang tidak sempurna, penuh dengan konflik dan tantangan, tapi juga penuh dengan kesempatan untuk memilih, untuk bertindak, untuk berubah, dan untuk memefkan, saya tahu, tidak mudah bagi Raffi untuk melepaskan masa lalunya, untuk membangun kembali hidup yang sempat retak. Tapi dia punya keberanian yang saya kagumi, keberanian yang saya harap bisa menular ke lebih banyak orang. Sebelum saya menutup pintu rumah dinas malam itu, saya menyentuh foto keluarga kecil saya di meja. Senyum mereka menjadi pengingat bahwa setiap perjuangan ini bermakna, bukan hanya untuk saya, tapi untuk mereka juga. Dengan keyakinan yang baru, saya menatap ke depan, menyambut tantangan yang menunggu esok hari. Karena di balik segala kegelapan, saya percaya, akan selalu ada cahaya yang memandu langkah, dan selama saya mampu berdiri dan berjuang, saya akan menjaga cahaya itu tetap menyala.